Saya Rizka Dewi Agustina, NIM 3 digit terakhir 219. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pentingnya seleksi karyawan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan tak hanya melakukan rekrutmen sumber daya manusia saja, namun juga dilakukan seleksi SDM. Hal ini dilakukan guna mendapatkan seseorang yang memang layak dan pantas untuk menduduki posisi yang diperlukan. Seleksi karyawan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena pada proses tersebut, perusahaan bisa mendapatkan karyawan-karyawan baru dengan kompetensi yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan sumber daya perusahaan. Pentingnya seleksi karyawan ada 4. Pertama, kinerja para manajer akan senantiasa tergantung pada kinerja bawahannya. Karyawan yang tidak mempunyai kemampuan yang baik tidak akan dapat bekerja secara efektif dan akan mengurangi kinerja manajernya. 2. Penyaringan harus berjalan efektif karena biaya yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen cukup besar, sehingga harus dipastikan bahwa orang yang terpilih untuk menduduki jabatan adalah orang yang sesuai dan tepat. 3. Pelaksanaan seleksi akan menyebabkan implikasi-implikasi legal. Seleksi mensyaratkan adanya legislasi kesempatan kerja yang sama harus berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, dan efektivitas prosedur seleksi akan selalu dievaluasi. 4. Apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen SDM secara wajar, maka proses seleksi akan menghasilkan pilihan karyawan yang dapat diharapkan perusahaan kelak memberikan kontribusi yang positif dan baik. Materi yang selanjutnya adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi proses seleksi karyawan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi proses seleksi karyawan. Pertama, fungsi SDM. Suatu proses seleksi umumnya dipengaruhi oleh hampir setiap fungsi sumber daya manusia. Jadi, penting bagi perusahaan untuk mendapatkan SDM yang handal sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun, jika kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan kurang menarik dibandingkan dengan perusahaan kompetitor, maka akan sulit untuk mendapatkan SDM dengan kualitas terbaik. 2. Pertimbangan hukum. Walaupun tujuan utama proses seleksi adalah untuk mendapatkan karyawan yang tepat, tapi bukan berarti mengesampingkan aspek-aspek non-diskriminatif, sehingga pada saat melakukan tes non-tulis atau interview, pertanyaan yang dilontarkan kepada pelamar untuk mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan harus seputar pekerjaan. Dengan begitu, proses seleksi tidak akan keluar dari fungsi yang sesungguhnya. 3. Kecepatan pengambilan keputusan. Dari hasil riset yang telah dilakukan, diketahui bahwa perusahaan atau organisasi yang mengisi pekerjaan dengan tepat waktu cenderung memiliki pengembalian laba yang lebih tinggi bagi pemegang saham. Jadi, jika pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, maka kerugian akan dialami oleh perusahaan. Itu artinya proses seleksi yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif. 4. Kumpulan pelamar. Kumpulan pelamar atau aplikan pool di sini adalah jumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk suatu pekerjaan tertentu. Namun yang menjadi masalah di lapangan adalah jumlah pelamar yang memenuhi syarat tidak lebih banyak dari pelamar yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan, sehingga hal yang demikian ini dapat mengganggu keefektifan dan proses seleksi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah jenis organisasi. Jenis organisasi yang mempekerjakan orang seperti swasta, pemerintah, atau nirlaba juga dapat mempengaruhi proses seleksi. Pertimbangan atas diri pelamar secara utuh termasuk tentang faktor kepribadian yang berhubungan dengan pekerjaan juga dilibatkan dalam proses penyeleksian.
Nama saya Tridana Aryani, NIM 12405193221. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses seleksi dan juga tes seleksi. Langsung saja pada proses seleksi, ada beberapa alur, mulai dari penerimaan pendahuluan, tes-tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis, wawancara atasan langsung, dan juga keputusan penerimaan. Yang pertama mengenai penerimaan pendahuluan. Di sini perusahaan memilih para karyawan dan para karyawan memilih perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon para pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis melalui aplikasi. Yang kedua, tes-tes penerimaan, yaitu merupakan berbagai peralatan bantu yang menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, dan juga persyaratan jabatan. Yang ketiga, ada wawancara seleksi, merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak dari seorang pelamar. Yang keempat ada pemeriksaan referensi. Ada dua macam pemeriksaan referensi, yaitu personal reference dan juga employment reference. Personal reference merupakan referensi tentang karakter dari pelamar. Biasanya diberikan oleh keluarga, teman terdekat, baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun seseorang yang diminta oleh perusahaan. Yang kedua, employment reference mencakup tentang latar belakang atau pengalaman kerja dari pelamar tersebut. Yang kelima ada evaluasi medis. Di sini mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Jadi evaluasi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya. Yang keenam ada wawancara atasan langsung. Kemudian atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang telah diterima. Oleh karena itu, pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk penerimaan final, karena dianggap mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelamar tentang pekerjaan tertentu secara lebih tepat. Yang ketujuh ada keputusan penerimaan. Keputusan diterima atau tidaknya seorang karyawan menandai berakhirnya proses seleksi. Departemen personalia dapat mempertimbangkan kembali para pelamar yang ditolak untuk lowongan pekerjaan yang lain karena mereka telah melewati berbagai macam proses seleksi. Untuk yang selanjutnya ada tes seleksi. Berbagai tes yang digunakan dalam seleksi dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama ada achievement atau intelligence test. Yang kedua ada aptitude atau potential ability test. Yang ketiga ada personality test. Dan yang keempat ada interest test. Langsung saja yang pertama achievement atau intelligence test. Tes ini disebut juga tes kemahiran. Tes ini mengukur keahlian atau pengetahuan yang didapat sebagai hasil dari program pelatihan dan pengalaman di tempat kerja. Jadi tes ini menguji apa yang pelamar dapat kerjakan berkaitan dengan pekerjaan yang dia lamar. Tes ini dibagi menjadi dua, yaitu tes untuk mengukur pengetahuan akan pekerjaan dan juga work sample test. Yang pertama, tes untuk mengukur pengetahuan akan pekerjaan atau dikenal sebagai trade test. Tes ini diarahkan untuk melihat misalnya seberapa bagus pengetahuan mengetik, pengetahuan menggunakan mesin penghitung, mesin penambah, mesin dikte, dan transkrip atau peralatan mekanis lainnya. Yang diharapkan dalam tes ini, pertanyaan-pertanyaan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari calon yang tahu dan paham akan jabatan yang akan ditempati. Kemudian work sample test mengukur kemahiran menggunakan alat bagi calon. Jadi ini dilakukan dengan cara memberi dia sebagian dari pekerjaan untuk melihat seberapa efisien dia melakukan tugas yang kelak akan dia lakukan. Kemudian yang kedua ada aptitude atau potential ability test. Tes ini mengukur kemampuan tersembunyi calon dalam mempelajari pekerjaan atau keterampilan baru.
Instrumen yang dipakai dalam berbagai macam yang disebut sebagai tes kecerdasan, kemampuan mental, kewaspadaan mental, atau tes kepribadian. Yang pertama ada mental test. Ini mengukur keseluruhan kemampuan intelektual atau sering disebut dengan IQ dari seseorang dan memungkinkan kita untuk tahu apakah dia memiliki kapasitas mental untuk menghadapi masalah-masalah baru. Yang kedua ada mechanical aptitude test. Ini mengukur kapasitas seseorang untuk mempelajari suatu jenis pekerjaan yang bersifat mekanis. Yang ketiga ada psikomotor atau skill test, mengukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat spesifik. Kemudian yang ketiga ada personality test. Personality test akan berusaha menangkap sistem nilai pada seseorang, reaksi emosional, kedewasaan sikap, dan karakteristik perasaan seseorang pada suatu waktu atau mood. Personality test umumnya ada 3 jenis. Yang pertama objective test. Ini mengukur kecenderungan yang dipengaruhi oleh saraf, pemenuhan diri, dominasi, sikap mengalah, dan juga percaya diri. Yang kedua ada projective test. Dalam tes ini calon diminta memproyeksikan interpretasi pribadinya terhadap suatu standar rangsangan. Cara dia menanggapi rangsangan akan tergantung pada nilai-nilai pribadinya, motif, dan kepribadiannya. Yang ketiga ada situation test. Ini mengukur reaksi pelamar ketika dia ditempatkan pada situasi yang tidak wajar, kemampuannya mengatasi stres, dan responnya yang asli di bawah tekanan. Kemudian yang keempat ada interest test. Tes ini dirancang untuk menentukan bidang minat seseorang dan jenis pekerjaan yang akan memuaskan dirinya. Interest test digunakan untuk bimbingan keterampilan dan dinilai sesuai dengan jawaban-jawaban yang diberikan setelah membaca suatu kuesioner. Materi selanjutnya yaitu wawancara kerja. Wawancara atau yang disebut sebagai interview adalah sebuah percakapan yang terjadi antara 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui percakapan yang berupa pertanyaan yang diajukan oleh pihak pewawancara. Sedangkan wawancara kerja adalah suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Tujuan wawancara kerja yang pertama yaitu untuk mengetahui kepribadian seorang pelamar. Yang kedua untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Yang ketiga untuk mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Dan yang keempat untuk memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan bagi jabatan dan perusahaan. Jenis-jenis wawancara kerja. Yang pertama yaitu wawancara seleksi, yaitu apabila kandidat atau pelamar menduduki jabatan berjumlah lebih dari 1 orang, maka perlu dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa pelamar yang paling terkualifikasi sehingga dapat dilanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. Yang kedua yaitu wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan oleh banyak rekruter agar lebih menghemat biaya dan lebih efisien waktu. Karena itulah seorang pelamar harus siap dihubungi untuk sewaktu-waktu. Yang ketiga yaitu wawancara di kampus atau sekolah. Walaupun tidak banyak dari perusahaan yang melakukan wawancara di kampus, tetapi bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari lulusan untuk dilatih lebih lanjut, maka cara wawancara ini sangatlah efektif sebab memberikan akses bagi perusahaan tersebut untuk memperoleh kandidat terbaiknya yang mungkin sangat sulit didapat apabila menunggu kandidat tersebut datang untuk melamar. Yang keempat yaitu wawancara telekonferensi. Karena perkembangan dunia teknologi saat ini semakin pesat, maka wawancara ini mungkin untuk dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Lalu yang kelima, wawancara di pameran kerja. Pameran kerja merupakan sebuah pameran yang diadakan untuk menjembatani perusahaan dengan para pencari kerja, sehingga wawancara kadang akan dilakukan secara langsung saat diadakannya pameran kerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Fitri Nuria dengan 3 digit yang terakhir 223. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang ke-6 yaitu metode-metode wawancara. Menurut
James G. Goodell, terdapat 2 hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai wawancara yang sukses. Nah, yang pertama ada konten, yang kedua ada conducting. Nah, konten mengacu pada topik dan pertanyaan-pertanyaan yang akan termasuk dalam wawancara. Sedangkan conducting adalah hal-hal atau bagaimana cara supaya wawancara tersebut dapat mengemas konten dengan baik. Nah, yang pertama ada conducting, ada konten. Nah, dalam menentukan sebuah konten itu sebagai seorang pewawancara harus mengetahui hal objektif apa yang ingin dicapai dalam wawancara. Hal ini guna untuk mengetahui pertimbangan umum apakah nantinya wawancara akan dilakukan secara formal atau non-formal. Selain itu, untuk mengetahui apakah wawancara dilakukan secara terstruktur atau tidak. Nah, oleh karena itu konten harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua ada conducting. Conducting merupakan teknik yang dibutuhkan oleh pewawancara untuk membuat wawancara tersebut seolah-olah tidak terencana atau mirip percakapan yang tidak struktur. Artinya tidak terlalu kaku dan bisa terlihat santai. Oleh karena itu, sebagai seorang pewawancara harus mampu mengemas dengan baik konten yang sudah disiapkan. Nah, kemudian conducting dalam wawancara ada 2, yang pertama persiapan wawancara, yang kedua selama wawancara. 1. Persiapan wawancara. Ada 2 hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara dimulai. Yang pertama adalah review kembali surat lamaran. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang diwawancara. Selain itu, untuk mempertimbangkan hal-hal yang bisa diterima perusahaan dari surat lamaran yang sudah diterima oleh perusahaan dari pelamar. Yang kedua, siapkan pula informasi yang akan disediakan untuk pelamar. Nah, pastinya ketika yang menginginkan rekrutmen pekerja atau melakukan wawancara, yang diinginkan adalah pelamar sesuai job desk yang diinginkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal ini wawancara kerja untuk memberikan informasi mengenai job tersebut. Apakah pelamar itu cocok dengan job yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, selama wawancara. Selama wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan selama wawancara. Yang pertama ada establish rapport. Nah, dalam hal ini dimulai dengan perkenalan oleh pewawancara. Nah, walaupun sebagai pewawancara, sebelum melakukan wawancara, mereka juga harus memperkenalkan dirinya. Baru setelah itu membuat dirinya kelihatan begitu hangat di mata pelamar sehingga tidak terlalu kaku atau bisa mencapai percakapan yang santai. Setelah perkenalan selesai, wawancara bisa dimulai. Yang kedua adalah set the agenda. Pada saat set the agenda, pewawancara menetapkan terlebih dahulu outline dari rencana wawancara. Hal ini bertujuan supaya pelamar merasa tenang dan membiarkannya mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Nah, kemudian yang ketiga ada gather information. Pada gather information, pada bagian ini, pewawancara maupun pelamar akan terlihat. Hal ini merupakan diskusi dengan cukup detail mengenai pengalaman-pengalaman dari pelamar. Apakah pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pelamar itu sesuai dengan job yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah describe the organization, department, job and condition of employment. Nah, dalam hal ini pewawancara memberikan informasi mengenai perusahaan atau organisasi yang dilamar oleh pelamar. Kemudian departemen yang dimasuki atau diinginkan oleh pelamar tersebut. Begitu pula informasi tentang job desk atau job description tentang pekerjaan yang dimasuki oleh pelamar. Nah, kemudian yang kelima ada answer question. Nah, pada answer question ini, pelamar itu berhak untuk bertanya apapun tentang perusahaan yang mereka masuki. Dan sebagai pewawancara, mereka harus menjawabnya dengan sebaik-baiknya supaya pelamar yakin bahwa perusahaan yang mereka masuki adalah perusahaan yang benar. Dan yang terakhir adalah terminate. Pada terminate ini adalah sesi akhir wawancara. Nah, sebagai pelamar yang baik,
akhiri wawancara dengan benar. Nah, kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pelamar, kemudian berikan informasi tentang bagaimana nanti pelamar diterima atau tidak dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baik, itu untuk penjelasan dari metode-metode wawancara. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu penyaringan pekerja. Beberapa kualifikasi yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi di berbagai perusahaan menurut Martoyo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keahlian, merupakan salah satu kualifikasi yang utama yang menjadi dasar dalam proses seleksi, kecuali bagi jabatan yang tidak memerlukan keahlian sebagaimana yang dimaksud. Yang kedua yaitu pengalaman. Dalam proses pelamaran suatu pekerjaan, pengalaman cukup penting. Artinya dalam proses seleksi. Karena suatu organisasi akan lebih cenderung memilih pelamar yang berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman. Karena mereka yang berpengalaman dipandang lebih mampu dalam pelaksanaan tugas yang nantinya akan diberikan. Yang ketiga yaitu ada umur. Perhatian dalam proses seleksi juga bertujuan pada masalah umur pelamar. Usia muda dan usia lanjut tidak menjamin diterima atau tidaknya seorang pelamar. Yang keempat yaitu pendidikan. Kualifikasi pelamar merupakan cermin dari hasil pendidikan dan latihan sebelumnya. Yang kelima yaitu ada keadaan fisik. Kondisi fisik seseorang pelamar kerja turut memegang peranan penting dalam proses seleksi. Yang keenam yaitu ada tampang. Dalam jabatan tertentu, tampang juga merupakan salah satu kualifikasi yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketujuh yaitu ada bakat. Bakat atau attitude merupakan pelamar turut pula memegang kunci sukses dalam proses seleksi. Dan kedelapan yaitu ada temperamen. Merupakan pembawaan seseorang yang tidak dapat dipengaruhi oleh pendidikan, yang berhubungan langsung dengan emosi seseorang. Dan yang kesembilan yaitu ada karakter. Karakter berbeda dengan temperamen. Meskipun ada hubungan erat ya antara keduanya, temperamen adalah faktor endogen sedangkan karakter adalah faktor eksogen. Suatu karakter seseorang dapat diubah melalui pendidikan, sedangkan temperamen tidak dapat dirubah. Baik, saya Aprilia Nuraini Setiawan, NIM 12405193225. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu keputusan seleksi. Dalam keputusan seleksi terdapat sistem pendukung keputusan atau yang biasa disebut dengan SPK. Merupakan suatu sistem interaktif yang membantu manajer dalam mengambil keputusan melalui penggunaan data dan model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan juga tidak terstruktur. Suatu SPK memiliki 3 subsistem utama yang menentukan kapasitas teknis SPK tersebut, yaitu yang pertama, subsistem manajemen basis data atau database, yang kedua, subsistem manajemen basis data model atau model base, yang ketiga, subsistem basis data dialog atau yang biasa disebut dengan user system interface. Selanjutnya, untuk proses seleksi calon karyawan juga membutuhkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ciri-ciri fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tertentu. Yang kedua, organisasi atau perusahaan biasanya memakai beberapa metode mulai dari melihat ciri-ciri pekerjaan, data biografi, formulir lamaran, dan juga wawancara. Langkah terakhir dari proses seleksi sumber daya manusia ini menurut Dr. Andes Sihotang adalah membuat keputusan diterima atau ditolaknya pekerja tersebut. Selanjutnya, kepada para pelamar yang sudah diterima atau jadi pegawai secepat mungkin dikirimi surat panggilan yang menjelaskan kapan mereka mulai bekerja atau akan mendapatkan training. Hasil akhir dari pengambilan keputusan seleksi adalah orang yang diterima sebagai karyawan baru. Sekian. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu ukuran untuk mengevaluasi efektivitas perekrutan atau seleksi. Yang pertama, A. Biaya perekrutan. Dalam menentukan biaya perekrutan per karyawan yang dipekerjakan,
atau cost per hire, ongkos perekrutan total harus dikalkulasikan terlebih dahulu. Biaya per karyawan yang dipekerjakan bisa ditentukan dengan membagi ongkos perekrutan dengan jumlah calon karyawan yang dipekerjakan. Selanjutnya B. Tingkat seleksi. Selection rate adalah persentase jumlah pelamar yang dipekerjakan dari kelompok kandidat yang ada. Tingkat seleksi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Di samping itu, validitas proses seleksi akan mempengaruhi tingkat seleksi. C. Penerimaan adalah presentasi dari pelamar yang telah ditawari pekerjaan dan menerima penawaran tersebut. Jika tingkat ini rendah, secara tidak wajar, sangatlah bijak untuk mencari penyebab tidak diminatinya pekerjaan itu. Tingkat penerimaan yang rendah meningkatkan biaya perekrutan. D. Tingkat kelolosan adalah presentasi pelamar dari sumber dan metode tertentu yang lolos ke tahap berikutnya dari suatu proses seleksi. Contoh, jika ada 100 pelamar menyerahkan resume melalui situs web karir perusahaan dan 25 diantaranya dipanggil untuk wawancara, tingkat kelolosan untuk situs web karir perusahaan tersebut adalah 25%. E. Biaya, manfaat sumber dan metode perekrutan. Setiap organisasi harus memelihara dokumen-dokumen karyawan dan melakukan risetnya sendiri untuk menentukan sumber-sumber dan metode-metode perekrutan yang paling sesuai dalam berbagai keadaan. Pada setiap metode ada biaya yang melekat, namun pada setiap metode semestinya juga ada manfaat yang melekat. Model-model matematis bisa dikembangkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan metode-metode perekrutan yang menghasilkan para pelamar terbaik dalam aspek kualitas maupun kuantitas. Contoh, perusahaan bisa meyakini bahwa sebagian besar lulusan universitas tertentu menjadi para karyawan berkualitas baik. F. Waktu yang dibutuhkan untuk merekrut karyawan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan bersifat penting karena beberapa alasan, yaitu 1. Jika posisi tidak terisi, posisi yang lain harus mengisi kekosongan tersebut. Jika tidak, produksi akan menurun. Yang kedua, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah posisi, semakin besar kemungkinan para kandidat yang diinginkan hilang dari pasar tenaga kerja. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.